sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Profesor Rio membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia mereka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya 8 Agustus 2019. Yes. Itu pernyataan ijazah kursus. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Capres cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Untuk Solo. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Bunyinya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Ingat? Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan hari libur loh, hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak. Ya, dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang diapresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah itu anaknya Bonyamin Saiman itu. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran. Bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi. Itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur. Yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya? Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019
apa namanya? Oh. 2019 Oke. itu pengesahan INSEAD, penyetaraan INSEAD, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS, kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke, setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Yes, oke. Baru masuk MK, baru mendaftar. Nah, ya, urut bener ya. Skenario luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2000. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan-tanggapan ataupun komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Jadi di sini ada yang menyatakan bahwa orang licik sedunia apapun bisa dijalankan, semoga hukum Tuhan yang akan tunjukkan kebenaran. Ya, Jokowi mulai membusuk, baunya mulai tercium. Suatu saat kejahatan akan terungkap. Ini sudah hukum ala Sweat. Ya, semoga juga segera membusuk benaran seperti azab yang diterima oleh Mustafa Kemal Atatürk, atau sakit lama tinggal tulang dan kulit tidak bisa apa-apa, badan berbau busuk dan saat modar tidak diterima bumi. Dengan begitu bisa menjadikan pelajaran bagi pejabat yang berakal waras dan bisa berpikir. Kita berdoa supaya hal itu juga bisa terjadi kalau misalnya seandainya dia ini memang benar-benar menggunakan ijazah palsu. Betul, yang namanya bangkai walaupun sedemikian rapat untuk menutup dan menyimpannya, tetaplah pada akhirnya pasti akan keluar dan tercium juga. Akhirnya karena Allah tidak tidur, Allah Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Jadi bagaimanapun kita membohongi ataupun menyembunyikannya, bahkan satu batang rambut aja pun tersembunyi, Tuhan tahu. Orang kok hatinya busuk selalu saja lisan dan tangannya menghujat, bawa-bawa nama Allah pula seperti sudah dijamin surganya saat modern nanti. Ya, akan datang pada umat manusia tahun-tahun penuh tipu daya, orang yang berdosa dipercaya, orang yang jujur didustakan. Tergantung Prabowo, gimana Pak Prabowo berani nggak sama Jokowi? Padahal sudah jelas Jokowi dan Gibran pembohong tentang ijazah teman-teman. Ya, rasanya sulit ambil keputusan karena balas budi dan tersandera mungkin ada masa lalu. Betul, bola di tangan Prabowo. Jangan teriak hidup Jokowi, lagi itu teriakan menantang rakyat. Tangkap dan hapus dinasti Jokowi itu. Ya, kalau Jokowi tidak ditindak atau ditangkap, maka pasti politik komunis menguasai Indonesia dan Indonesia akan hancur lebur. Pancasila sirna, pasti jangan biarkan segera ini dibereskan saja. Para termul gak mikirin masalah akhirat, bahkan mereka nggak percaya adanya akhirat, makanya nggak peduli halal ataupun haram. Presiden Prabowo juga selalu disayangi oleh orang licik dan penipu. Kalau tidak sadar negara ini sedang hancur. Para akademisi terbius dengan jabatan ataupun tahta dan harta sehingga kebenaran terkikis oleh kebohongan dan kebohongan. Pejabat yang punya kewenangan mengeluarkan kebijakan semua sudah dikuasai oleh pihak penguasa kebijakan, hancurlah suatu negara. Tokoh PKI Jokowi tidak akan pernah berhasil tanpa ada pejabat-pejabat munafik. Pengkhianat dan munafik harus didor. Ya. Semua elemen terkait terhipnotis. Jokowi Solo dibohongi, Jakarta dibohongi, rakyat Indonesia terhipnotis selama 10 tahun. Sekali orang berbohong pasti akan menutupi dengan kebohongan yang lain, apalagi kebohongannya sangat besar dan dia semakin terjerat dengan dosa yang menumpuk. Presiden Prabowo yang seperti ini seharusnya harus waspada dan mengerti ini masalah moral anak didik bangsa. Ya. Udah, tangkap aja Pak, penjarakan sita hartanya, buang ke Pulau Komodo, biar dilahap sekeluarga oleh binatang Komodo, bikin gaduh dan merusak negara dan bangsa. Ayo hakim, TNI buruh pengkhianat negara. Nah, kalau gitu masuk pegawai negeri atau bank dan lain-lain gak usah syarat minta ijazah dong, hukum sudah gak bisa dipercaya. Lalu rakyat mau minta keadilannya kemana? Apa perlu hukum rimba saja saya pecat? Benar-benar Mulyono merusak moral bangsa sampai anaknya gak punya ijazah SMA, diloloskan termul-termul sampai persis bapak dan anak jadi penipu. Saya juga heran tiap bulan ada kegaduhan. Dan kenapa presiden punya kekuasaan? Kenapa nggak berani tindak seolah-olah ada yang diintimidasi? Ya, kalau kita bersin nggak perlu takut. Bersih-bersih semua yang merasa nggak perlu. Sebab begitu terus Indonesia nggak bisa maju. Mohon segera ambil tindakan penting untuk NKRI supaya Indonesia bisa makmur teman-teman. Ternyata KPU sepertinya lebih jahat dan bejat serta betul-betul pengkhianat ataupun munafik. Tak bermoral. Ini wajib diproses, dihukum dan penjarakan. Kalau seandainya Indonesia kepingin aman dan maju-maju serta rakyatnya makmur, hanya satu jawabannya yaitu penjarakan Jokowi dan Gibran. Udah. Saya juga tetap mendukung Dr. Roy Suryo CS. Semoga mereka tetap semangat menuju jalan kebenaran, terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya. Percuma Pak, kalau cuman omon-omon, kalau mau rakyatlah yang akan mengadili. Kalau rakyat sudah sadar baru terjadi.
Saya lihat video negara lain berdebat cara menembus bulan, sedangkan saya lihat video negeri kita masih berdebat ijazah. Kapan bisa maju negeri kita ini kalau seperti ini terus, teman-teman? Jokowi dan anaknya Gibran sukarela untuk menyerah demi bangsa dan negara Indonesia. Orang yang sudah kaya tapi masih korupsi, uang negara hidupnya mungkin akan gelisah, tidak tenang. Harus diviralkan biar rakyat tahu kebusukan dan kebohongan keluarga Oon Solo sangat pengen berkuasa. Ya. Allah menunjukkan yang benar, itu benar, yang salah itu salah. Lelah juga kita mendengar masalah ini, gak kelar-kelar, menguras energi saja. Semoga Pak Presiden kita segera menindas karir moral yang terjadi di negara kita ini. Kebenaran telah diacak-acak, hukum dirubah-rubah, keadilan dirusak demi kepentingan dinasti Mulyono, para penegak hukum diganti dengan orang-orang yang moralitasnya rusak dan sangat bermasalah. Kok jadi curang banget, jahat banget ya, negara ini bukan perusahaan, layak Jokowi segera ditangkap. Sudah jelas-jelas modelnya, tapi bukan hanya Jokowi dan keluarganya, namun kroni-kroninya dan penyelenggara ataupun pejabat-pejabat negara menjadi pelindung kejahatan, bahkan menjadi kelompok miris memikirkan masa depan bangsa dan generasi penerus jika kejahatan-kejahatan saat ini tidak dihancurkan, teman-teman. Berkas sudah dilimpahkan kejaksaan, menunggu sidang pengadilan siapa yang salah dan yang benar. Kalau Roy Suryo dan CS masuk penjara, jangan ada istilah kriminalisasi. Jadilah pejabat yang baik, jujur, amanah, dan selalu mencintai rakyat, karena jabatan yang kau jabat akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, bisa sebobrok itu pejabat dan lembaga kita ya. Terus siapa yang bisa mengawal kebenaran jika semua pejabat dan lembaga adalah culas ironis negeriku? Di hari tercinta ini yakin komunikasi sudah mulai sedang bergerak di berbagai sektor. Semoga komunis dihancurkan ala Swed di bumi RI ini. Dan yang tetap mempertahankan ajaran komunis semoga diazab langsung oleh ala Swed, amin. Rakyat resah terus dan akan semakin miskin. Juga penegak hukumnya sudah diinginkan dihancurkan oleh ala Swed. Kasihan Republik Indonesia dan para pejuang ataupun pahlawan terlebih dahulu. Ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kuasa Tuhan pasti ada karmanya. Walaupun sepandai dan sekuat apa, kalau mereka busuk, bohong, munafik, rakus, serakah, pasti ada karmanya. Tunggu waktu saja. Memang itu betul sekali. Apa bagi orang pintar, rakyat pun sudah bisa membaca. Jokowi lah biang keladi dari semua ini. Kalau bagi penjilat-penjilat Jokowi orang baik, apalagi termul-termulnya. Dan memang hanya Allah lah yang bisa menghukum Jokowi, karena penegak hukum di negara ini sudah nggak bisa dipercaya lagi. Baik itu polisi, pengadilan, dan kejaksaan, semua sudah disetting Jokowi. Perilakunya lugu, kenyataannya jahat dan licik sekali, teman-teman. Jadi Pak, ini tidak bisa berhenti begitu saja sebelum hukum di negara kita betul-betul tegak, adil dan jujur. Maka sebelum Jokowi dan Gibran selesai dan beberapa keluarganya diusut oleh hukum, maka jangan harap negara ini siapapun pemimpinnya yang jadi presiden gak bakalan benar. Polri, kehakiman, kejaksaan maupun pengadilan dan KPU benar-benar harus diadakan perubahan orang-orang di dalamnya. Kalau rezim pengelolaan negara kita ini tidak mau menegaskan secara adil, jujur, dan beradab atas penegak hukum di negara ini, maka di samping tetap berjuang keras juga bermohon kepada Allah agar menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran dengan melaksanakan sekeras-kerasnya oknum-oknum yang menghalangi penegak hukum, menindas rakyat, merusak tata kelola negara, dan mengkorup harta negara yang mengakibatkan terpuruknya kesejahteraan dan ketahanan negara, agar penjajahan terhadap negara dan rakyat oleh oknum-oknum dan kelompok yang diholim bisa dimenangkan oleh rakyat. PKI ingin merusak negeri RI, proyek bank-bank uang korupsi ditingkatkan supaya negara RI bangkrut. Akhirnya negara tergali. Adili Jokowi dan dinastinya, juga para pendukung Jokowi, oke, mereka pengkhianat bangsa. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini supaya kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa ditinggalkan jejaknya serta subscribe, jangan lupa. Terima kasih.